pemenuhan tugas akhir semester 5 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Ekonomi. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Yosepin Panjaitan, MPM 1801060124, Grup C, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Ekonomi, dengan dosen pengampu Ibu Eka Pratiwi Parapat SPD MSI. Selamat pagi murid-murid Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Ibu harap kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah semuanya hadir hari ini? Baiklah, karena semuanya hadir hari ini, maka Ibu akan memulai pelajaran kita dengan judul Pendapatan Nasional. Terlebih dahulu, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu pendapatan nasional. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa saja indikator pendapatan nasional. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat dari mempelajari pendapatan nasional. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Semuanya membuka buku halaman 160. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam satu tahun yang diukur dengan nilai uang atau dapat dikatakan sebagai gabungan dari hasil kegiatan para pelaku ekonomi. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional suatu negara dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga, pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun dengan menjumlahkan value add setiap proses produksi, atau dapat dikatakan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari sektor kegiatan ekonomi. Adapun cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yaitu dengan rumus Y sama dengan sigma P kali Q, dengan Y itu sama dengan pendapatan nasional, P itu harga jenis barang, dan Q itu jumlah jenis barang. Oke, yang kedua, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu dilakukan dengan menghitung jumlah barang pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri kepada masyarakat atau negara selama 1 tahun. Adapun rumus yang dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, dengan keterangan Y itu pendapatan nasional, C itu pengeluaran sektor rumah tangga, I itu pengeluaran sektor perusahaan, G itu pengeluaran sektor pemerintah, X kurang M itu sektor luar negeri atau selisih ekspor import. Oke, yang ketiga, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Adapun rumus yang dilakukan untuk
mengetahui pendapatan nasional ini dengan pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R tambah I tambah W tambah P. Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, W sama dengan upah, dan P sama dengan profit atau laba. Selanjutnya, indikator pendapatan nasional. Indikator pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama itu produk domestik bruto atau gross domestic product, atau disebut dengan PDB atau GDP. Yang kedua itu produk nasional bruto atau gross national product, atau disingkat dengan PNB atau GNP. Selanjutnya, yang ketiga produk nasional neto atau net national product dengan singkatan PNN atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional atau netto net national income dengan disingkat PN atau NNI. Yang kelima, pendapatan personal atau personal income disingkat dengan PP atau PI. Yang keenam, pendapatan yang dapat dibelanjakan disposable income disingkat dengan PD atau DI. Untuk selanjutnya dapat dilihat di buku kalian masing-masing. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan lanjutkan kembali manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa sih manfaat dari kita mempelajari pendapatan nasional ini? Ibu akan terangkan sedikit. Yang pertama itu, manfaatnya mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara merupakan tolak ukur tercapainya tingkat kemakmuran suatu negara. Misalnya kalau pendapatan nasionalnya itu tinggi, berarti suatu negara itu dapat dikatakan makmur. Oke. Yang kedua, mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode. Yang ketiga, data pendapatan dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Yang keempat, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, sektor pertambangan, industri, perdagangan, atau jasa. Oke. Yang kelima, untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Baiklah, karena Ibu telah selesai memaparkan materi kita mengenai pendapatan nasional, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya atau masih malu-malu untuk bertanya, nanti bisa maju ke depan, nanti kita diskusi sedikit kalau siapa yang belum memahami materi yang tadi. Oke, tapi Ibu akan mengadakan satu games untuk kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama itu mulai dari barisan yang pertama sampai ke belakang itu kelompok 1, barisan yang kedua sampai ke belakang itu kelompok 2, dan barisan yang ketiga sampai ke belakang itu kelompok 3. Oke. Semuanya bikin satu lingkaran, duduknya dirapatkan satu kelompok. Oke. Kalau sudah selesai, coba perhatikan ke sini. Di sini Ibu memegang 2 kartu. Oke, kartu yang pertama itu kartu pertanyaan, kartu yang kedua itu kartu jawaban. Ibu akan membagikannya ya.
karena Ibu telah membagikan kartu-kartu ini kepada kelompok-kelompok masing-masing, maka Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Cara pengerjaannya gimana? Oke, kalian perhatikan ke sini. Yang pertama itu, ini kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan itu terdiri dari 15 soal. Yang kedua itu kartu jawaban. Ini juga ada 15 soal. Kalian diminta di sini untuk mencocokkan pertanyaan dengan jawaban. Jadi di sini kartu jawaban ini di situ ada jawaban yang huruf-hurufnya diacak. Jadi kalian harus membuat jawaban dari pertanyaan ini dengan huruf-huruf yang disediakan di sini. Oke, misalnya ibu contohkan satu pertanyaan. Kalian dengarkan ke sini satu pertanyaan. Pendapatan titik-titik adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang atau dapat dilakukan dengan sebagai gabungan dari hasil kegiatan para pelaku ekonomi. Oke, itu pertanyaannya. Jadi di kartu jawabannya itu ada nanti jawabannya adalah nasional. Tapi dari nasional itu kan huruf-hurufnya itu udah diacak di sini. Jadi kalian harus bisa menyusun huruf-huruf itu menjadi satu kata. Jadi nasional. Huruf-hurufnya sudah disediakan setiap nomor-nomor. Jadi kalian di situ hanya melihat, oh yang nomor 1 itu tulisan kalau digabungkan disusun huruf-hurufnya itu, oh jawabannya nasional gitu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu, oh jawabannya nomor 1 nasional gitu. Oke, baiklah, karena Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya, maka Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. 1 menit itu 1 soal, itu sebagai tantangan untuk menjawab pertanyaannya. Ibu kasih 15 menit untuk menjawab, berdiskusi, siapa yang paling cepat mengantarkan ke depan, berarti dia mendapat hadiah. Nanti saya kasih hadiahnya untuk juara 1, juara 2, untuk juara 3. Jadi Ibu minta setiap kelompok itu harus berusaha semaksimal mungkin menjawab pertanyaannya dengan benar, harus menjawab pertanyaan dengan benar, dan menyerahkannya kepada Ibu lebih cepat. Siapa yang lebih cepat, dia yang dapat hadiah. Oke, Ibu kira semuanya sudah paham, semuanya sudah bisa. Jadi Ibu berikan waktu kepada kalian. Ibu mulai. Karena waktu kita sudah habis untuk mata pelajaran hari ini, dan kartu jawabannya semua sudah saya terima dan semuanya sudah mendapatkan hadiah, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi kalaupun ada salah-salah kata saya minta maaf. Saya akhiri pertemuan kita ini. Selamat pagi.